Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Yang kali ini kita bersiaran dari Masjid Nurul Amal, Jalan Martil, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, tema atau judul yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini yaitu menjadi potret di kehidupan masyarakat kita. Ketika di bulan Ramadan banyak sekali masyarakat yang mungkin tidak berpuasa karena alasan bekerja. Nah, untuk itu pemirsa, tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu kerja jangan jadi alasan untuk tidak berpuasa. Nah, bersama guru-guru kita, Ustadz Kokolim dan juga Ustadz Fahmi Salim yang akan membahas tema menarik ini. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota minyak, kota sampit, kurang kompak. Kota minyak, kota sampit. Yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu, mohon jangan terlena melihat Kokolim ya. Tampang Kokolim boleh sedikit seram. Gimana nggak seram Bapak Ibu, wong kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, salam Koko sekali lagi. Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyamin lil mu'minin wa aujaba alaina biadaihi linakuna minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal Hadratal Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, jamaah, penonton dari TV One yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Koko boleh turun ya Pak ya, dekat sama Ustadz biar bau Ustadz, dekat sama Kiai bau, tapi jangan dibalikin Kiai bau. Hanya kerja jangan dijadikan sebuah alasan untuk tidak berpuasa. Ayah bunda, kalau kita bekerja supaya kita tahu bahwa kita akan tetap berpuasa, maka kita harus tahu satu, hakikat Allah menciptakan kita. Yang kedua, kita harus tahu apa hikmah di balik Allah perintahkan kita wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa bulan suci Ramadan ini adalah puasa, namanya puasa wajib. Kita harus paham Bapak Ibu. Kalau kita paham, nanti insya Allah kita akan kuat berpuasa seberat apapun kita bekerja.
Nanti kerja kita atur Bapak Ibu ya. Jangan punya asumsi kerja kita berat lalu tak punya niat berpuasa. Karena Islam itu agama yang memberikan toleransi. Allah selalu memberikan rukhsah. Ayah bunda ya. Pekerjaan kita berat sama sekali Pak. Tetap diharamkan Bapak Ibu sudah berniat dari awal tidak berpuasa. Pagi-pagi sudah niat, semalam sudah niat Pak. Sudah niat berpuasa sebulan penuh. Ya Pak ya. Adapun nanti ketika di perjalanan Bapak Ibu di siang hari terasa lemah. Saudara punya ekstrim, lemahnya sangat ekstrim, bahkan membahayakan. Bapak Ibu yang bekerja boleh membatalkan puasanya, tapi nanti diqadha pada hari yang lain Bapak Ibu. Ya Pak ya. Yang penting pertama niat tidak meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, karena ini puasa wajib. Paham Ibu? Pak, Bu, kita harus paham tujuan Allah ciptakan manusia. Dalam surat Al-Insan Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah ciptakan manusia ini Bapak Ibu pemirsa, bukan hanya untuk bekerja dan untuk makan saja, tapi untuk beribadah. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah dan menjalankan syariat Allah, tidak keluar dari syariat Allah, maka itu mengandung nilai ibadah. Kerja cari apa Kokolim? Cari apa Bu? Cari duit. Ibu tahu duit? 100.000 warna apa? Kalau hijau duit berapa? 50.000 warnanya apa? Ibu-ibu namanya tawadud, tahu warna duit. Kerja itu cari apa? Cari duit. Duit itu bagian rezeki, rezekinya dari Allah. Allah jangan dilupakan. Bersyukur, caranya laksanakan perintahnya Allah sebagai seorang muslim. Apa kita yang beriman, tunaikan rukun Islam sampai yang kelima, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kan Islam yang sempurna. Islam yang sempurna, tunaikan rukun Islam sampai yang kelima yang kita sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya Cak Sofyan, kerja tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Kita bahas sesi berikutnya pada segmen yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru kita Ustadz Kokolim yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Bagaimana menekankan kepada kita semuanya bahwa itulah pentingnya ilmu. Tujuan utama kita berpuasa harus kita ketahui dahulu. Sehingga insya Allah akan menguatkan niat kita, akan menguatkan puasa kita, apapun kondisi kita, meskipun kita bekerja. Nah, terima kasih Kokolim yang telah memberikan tausiah. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam segmentasi tanya jawab. Namun guru kita Ustadz Fahmi Salim nanti di segmen kedua nanti juga akan memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya puasa jangan jadi atau kerja jangan jadi alasan untuk tidak berpuasa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini masjid di jalan apa? Martil. Waduh, ngeri juga ya. Masya Allah. Kalau di Jakarta jalan dari Merak sampai ke Jakarta ada pelang di jalan tol Cilegon Serang Jakarta, betul? Serang. Oh iya. Berarti masih puasa, benar. Fokusnya belum hilang. Ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita berpuasa masih kuat? Alhamdulillah. Masih bekerja? Sudah cuti? Belum. Sudah THR?
Belum. Nah, ini. Ibu-ibunya nunggu THR dari bapaknya. Bapak-bapak nunggu THR dari mana? Dari Allah aja ya, insya Allah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, pemirsa TV One dimanapun berada, ketika kita berpuasa, bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan jamaah yang hadir di sini, ya, Ramadan itu hadir bukan pada saat jatah ataupun tingkat pekerjaan kita berkurang. Ramadan hadir sebagaimana biasa, normal, jam kerja masuknya sama, betul. Jam pulang sama, walaupun mungkin dimajuin sedikit. Anak-anak juga sekolah sama, jam masuknya, pulangnya mungkin dimajukan sedikit, betul. Artinya apa? Ramadan, puasa ini tidak akan mengurangi produktivitas kita, tidak akan mengurangi kualitas hidup kita. Justru ketika ada tekanan yang namanya kerja itu, ada tekanan di kantor. Apa tekanannya Pak Ustadz? Namanya KPI. Halo, Assalamualaikum. Apa arti KPI? Key Performance Indicator. Itu. Ini bahasa orang Kulon. Ada orang Kulon di sini. Kata orang Kulon, orang Barat, jangan orang Serang. Ya. Orang Serang, Pandeglang kan orang Kulon ya. Nah, kata orang Kulon yang di Barat sana, ya, pressure itu menghasilkan creates diamonds. Semakin besar tekanan suhu udara, semakin besar tekanan cuaca, itu akan melahirkan dan menciptakan batu yang berkualitas berlian. Insya Allah. Maka kalau kita ingin menjadi insan-insan manusia yang berlian di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tekanan kerja di satu sisi, dengan puasa kita menahan lapar haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari waktu maghrib nanti, itu tidak akan menyurutkan tingkat produktivitas kerja kita. Kenapa? Karena dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Puasa ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Kerja bapak-bapak ibadah tidak? Ibadah. Dua-duanya ibadah. Tidak boleh kita nafikan atau kita singkirkan satu di atas yang lain. Tidak boleh kita mengutamakan kerja lalu mengalahkan aktivitas puasa kita. Atau sebaliknya, kita berpuasa lalu kemudian tidak bekerja sama sekali. Tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Ramadan adalah bulan pengorbanan. Peristiwa perang Badar yang sangat heroik, 313 umat yang beriman bisa mengalahkan 1000 lebih pasukan kaum kufar Quraisy, itu terjadi di bulan suci Ramadan. Penaklukan kota Makkah setelah Makkah berada dalam kegelapan jahiliyah, dalam selubung kemusyrikan selama ratusan tahun, tapi kemudian dibebaskan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya, jumlahnya 10.000 orang. Itu juga terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Indonesia merdeka diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta juga terjadi pada tanggal 9 Ramadan, harinya hari Jumat, bertepatannya tanggal 17 Agustus tahun 45. Coba kalau Bung Karno nggak mau merdekakan bulan puasa, kira-kira sekarang kita merdeka tidak? Coba kalau Bung Karno, Bung Hatta males-malesan, puasa, saya mah sakit, saya mah lemes, ya nanti aja, tunda aja, kemerdekaan mah gampang kan, tinggal diumumin doang, bikin aja suratnya sekarang, DP-nya dulu merdeka, nanti diumuminnya nanti bulan Syawal habis Lebaran. Kira-kira bagaimana? Enggak juga, enggak begitu. Jalur sejarah kita tidak seperti itu umat Islam ini. Umat Islam memaknai ibadah dan kerja sebagai satu kesatuan. Ya.
Dan kita seimbang dunia akhirat itu bukan berarti pembagian yang kaku 50-50. Ada yang memahami kita harus seimbang dunia akhirat. Setengah hari pertama dari awal sampai zuhur kita puasa enggak kerja. Kemudian sebaliknya seimbang buat dunia, kita kerja siang habis zuhur kagak puasa. Ada yang begitu? Woi. Assalamualaikum. Puasa setengah hari, kakinya begelantungan. Ya. Itu bukan seimbang 50-50. Itu justru namanya perbuatan zalim. Karena yang namanya seimbang hidup dunia akhirat tidak mengenal pembagian bentuk yang kaku seperti itu. Ya. Kita bekerja kalau niat ibadah karena Allah, jadilah itu pekerjaan kita jadi ibadah. Kemudian kita menjalankan pekerjaan kita itu dengan konsisten, dengan keikhlasan, dengan mengikuti prosedur SOP yang benar, tidak menipu, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Itu juga pekerjaan kita jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara target KPI dengan ibadah tidak bertentangan. Insya Allah, ya. Kita bisa mewujudkan harapan, cita-cita, pekerjaan kita sesuai target. Makanya definisi sukses itu bagaimana sih? Sukses adalah ketika kita berhasil mencapai target, tetapi jiwa kita tetap utuh, jiwa kita tetap prima, jiwa kita tetap sehat, dan tidak mengeluh dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Itulah makanya Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ. Selesai dari pekerjaan bukan berarti leha-leha. Habis baca Quran bukan langsung tidur. Bisa kita apa? Kita bikin makanan, siapkan takjil, ya, insya Allah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Selesai dari satu pekerjaan, maka mari kita mulai flow pekerjaan baru yang memberikan nilai tambah ibadah buat kita, karena Bang Sofyan sudah berdiri, saya harus. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Masya Allah, betapa banyak peristiwa atau bahkan peperangan yang tadi diceritakan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim terjadi di bulan Ramadan. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, bukan penghalang ketika kita berpuasa, namun harus bekerja. Bahkan kita mendapatkan pahala dua-duanya, berpuasa ibadah, bekerja juga ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan sekarang saya sudah bersama Ustadz Koko Lim. Ini nanti akan memberi hanya. Nah, ini Koko juga dulu pernah menjadi ini ya, pernah ikut ajang pencarian dai-dai ya, Koko ya. Koko dulu dari kontestan sebuah audisi dai yang di televisi swasta. Di televisi swasta, salah satu tahun televisi 2005. swasta. 2005, jadi finalis pas banget. Finalis yang membawa Provinsi Riau waktu itu. Masya Allah. Tapi ini walaupun Riau tapi Jawanya juga fasih nih kok ya. Saya kan ngomong Jawa sing kromo inggil. Nggih pun. Oh, masalah. Nate mondok tahfiz wonten Malang, Jawa Timur kali tahun wonten mriku nggih. Iya, alhamdulillah. Ini juga kebetulan katanya jamaahnya banyak dari Jawa ya, Bu ya. Bapak-bapak ya. Iki kuatah tiyang Jawi niki. Nggih pun. Pun saged dilanjutaken niki? Nggih. Tapi saniki ceramah pakai bahasa Indonesia menawi bukan ngerti mangke ceramah pakai bahasa Cina. Nggih pun. Baik, kita lanjutkan ya Koko ya. Nanti Koko memberikan komentar ya untuk daiyah kita, karena ini cocok sekali karena Koko juga sebagai alumni atau mantan yang pernah ikut juga pencarian dai-daiyah nasional ya. Nah, ini berikutnya ada Fatia Adriani. Siap ya? Durasinya 3 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, kurang semangat. Jamaah,
Oi jamaah, puasa nggak hari ini? Alhamdulillah. Jamaah tahu nggak sih, alangkah baiknya di bulan Ramadan yang suci ini kita menjaga lisan kita. Di sini siapa yang masih suka gosip? Bapak-bapak, ibu-ibu. Dikurang-kurangin ya. Nah, apabila kita tidak menjaga lisan kita, maka puasa yang kita jalankan selama ini hanyalah sia-sia saja loh. Apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka lebih baik kita diam saja ya. Nah, tahu nggak sih, ternyata berkata baik itu juga termasuk bersedekah loh. Tahu nggak sih, ada sebuah hadis yang membunyikan sebuah arti tersebut. Al-kalimatun thayyibatun shadaqah, yang artinya perkataan baik ialah sedekah. Jamaah tahu nggak? Saya ada tepukan. Coba ya kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-kalimatun thayyibatun shadaqah. Al-kalimatun thayyibatun shadaqah. Perkataan baik ialah sedekah. Al-kalimatun thayyibatun shadaqah. Masya Allah, keren-keren semua. Nah, ada juga sebuah surat yang berisi tentang apa itu mencela, apa itu mengumpat. Tidak boleh ya. Hal ini dituliskan di sebuah surat Al-Quran, yaitu surat Al-Humazah ayat 1 dan juga ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang mengumpat dan juga mencela orang lain. Nah, ayat keempat. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Sekali-sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Shadaqallahul azim. Mungkin itu saja dari saya. Boleh saya berpantun? Boleh nggak? Bilang cakep yang keras ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kok, bagaimana nih kok komentarnya kok? Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan Terima kasih. burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Ya. Ananda Fatia Andriani. Ya, Dari Ustaz. mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah kalian bertanya, Ananda ini tinggalnya di mana? Di Kampung Lio. Yakin tinggal di Kampung Lio? Yakin? Iya. Bukan tinggal di rumah. Oh iya, tinggal di rumah. Tinggalkan bisa di apartemen, hotel, pesantren, panti asuhan, kos-kosan. Alamatnya. Oh, alamatnya. Koko tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Koko baru nyampe lah nih ya, baru nyampe dari mana? Dari Sumatera Selatan, Oh, naik pesawat. Ternyata ada peraturan baru, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Ananda ini subhanallah ya, tadi sudah bagus. Ya, Kok. Karena tadi meniru ciri khasnya sahabat Koko ya, Ustadz Nur Maulana. Jamaah, oh jamaah. Boleh nggak? Boleh. Karena kita lagi tahap belajar, biar itu meniru seorang ustadz, dekat sama ustadz nanti bau ustadz. Dekat sama kiai minimal bau ki, tapi jangan dibalikin kiai bau. Tadi temanya bagus ya, temanya sudah cakep. Jadi Ananda ini Masya Allah ya, sudah punya bakat Koko lihat. Iya, Kok. Bakat jadi seorang da'iyah. Satu, mentalnya sudah bagus. Mentalnya sudah bagus sekali ya. Retorikanya bagus, isinya juga mengena. Ya, Ananda, dakwah yang sukses itu adalah dakwah yang singkat tapi mengena. Diajarkan waktu kasih 3 menit ya. Ya. Tapi menyampaikan sebuah pesan bisa kena, itu dakwah yang berhasil. Tadi kesimpulannya apa tadi? Kalau puasa itu kita dianjurkan lebih baik diam ya, daripada berbicara, ngumpet, memfitnah. Lebih baik diam, karena diam itu adalah sedekah. Tapi jangan salah Nanda ya, ada diam yang membatalkan puasa loh.
Apa itu Ustaz? Diam-diam di belakang minum air 1 gelas. Astagfirullahaladzim. Itu Baik. membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Diam-diamnya di belakang makan nasi 1 bungkus. Baik. Cakep, masya Allah ya. Koko nilai Ananda sudah bagus sekali. Nanti tinggal dikembangkan lagi dakwahnya ya. Baik. Pertama, 1 etika dakwah itu 1 ikhtiroman, penghormatan ya. Ada ulama-ulama kita hormati, sepuh. Tadi sudah ya. Ya. Waktu yang sangat singkat Bapak Ibu, nggih. Isinya bagus Ananda ya. Cakep, luar biasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh Koko kembali ke sini lagi. Ananda boleh duduk di posisinya kembali lagi. Nah, berikutnya saya akan panggilkan atas nama Ananda Kanaya Talita. Silakan Kanaya. Masya Allah. Baik, Kanaya ya. Oke, siap ya. 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, lemes banget sih. Efek puasa ya. Ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong semangat, cakep. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat? Gimana puasanya? Dari hari pertama sampai sekarang full atau udah ada yang bolong? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu nggak suatu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan? Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa di bulan Ramadan. Malam tersebut penuh dengan keistimewaan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadar terletak pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama pada tanggal ganjil seperti tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Sebuah hadis mengatakan, "Man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaba ghafiru lahu ma man qattaba min zanbi," yang artinya barang siapa orang yang mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya dihapuskan yang telah lalu. Nah, makanya kita gak boleh malas salat ya, apalagi di malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Hal tersebut ada di surat Al-Qadar ayat ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Pada malam itu, para malaikat dan ruh Jibril turun seatas izin Tuhannya untuk menyelesaikan semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka mulialah malam itu dari malam hingga terbit fajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Boleh saya berpantun? Siang hari makan kuaci, makannya bersama Ibu Siti. Cukup sekian pidato ini, semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Penampilan dari Ananda Kanaya. Lengkapnya siapa namanya Kanaya?
Kanaya Talita Zahrani India Putri. Masya Allah panjang ya. Silakan Koko, komentarnya Koko. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ikan cucut, ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan bawal. Itulah nama-nama udah hafal ibu-ibunya ya. Kanaya luar biasa ya, Masya Allah ya. Kanaya kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6 SD, Masya Allah. Buat Kanaya dan buat siapapun kita yang belajar ceramah, satu ceramah itu adalah satu muqaddimah. Muqaddimahnya satu rasa syukur kepada Allah. Yang kedua sholawat Nabi ya Bu ya Pak ya. Yang ketiga itu kalau bisa pakai dalil cakep ya. Tapi terakhir itu tolong biasakan waktu yang singkat pun tetap ihtiraman. Ihtiraman itu penghormatan kepada para alim ulama. Itu minimal sekali para hadirin, wabil khusus para alim ulama. Itu penting Nanda ya, luar biasa ya. Mentalnya sudah dapat loh Bapak. Baik. Ya. Satu lagi Koko, ketika mengatasi trik lupa tuh gimana? Tadi sempat Ananda Kanaya sempat lupa. Nah, ini triknya gimana nih Kalau Koko? trik lupa menyampaikan dalilnya ya sudah langsung artinya saja. Arabnya nggak usah dibaca, langsung baca artinya. Tapi kalau bisa menyampaikan ayat Al-Quran, sebutkan ini firman Allah, Al-Quran surat apa, ayat berapa, itu lebih cakep, lebih sempurna. Kalau hadis, menyampaikan hadis Rasulullah Nanda ya, sampaikan nanti hadis riwayat siapa ya. Nanti karena hadis itu kan banyak tingkatannya ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang mutawatir dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini nanti etika belajar jadi seorang dai. Oke ya Nanda ya. Sudah luar biasa ya. Kalau disuruh pilih nanti siapa tadi? Fatia atau Kanaya. Koko bingung pilihnya Bu. Koko pilih dua-duanya Bu. Dua-duanya, Masya Allah. Salah satu ya, tak boleh dua-duanya, nggak boleh. Pasti salah Pasti salah satu. Kalau dua-duanya aku mau tanya Ibu, Bapak mau surga apa neraka? Pasti dua-duanya. Salah satu. Kalau pilih cuma salah satu. Kanaya sukses dan berkah ya. Amin. Koko doakan jadi daya Indonesia insya Allah ya. Amin. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Silakan kembali ke alamnya. Ke tempat duduknya kembali ya. Baik, terima kasih Koko Lim yang telah memberikan komentar dan juga daya kita, Masya Allah. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka segmentasi tanya jawab untuk para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema kita, kerja jangan jadi alasan untuk tidak puasa. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fikri. Silakan boleh berdiri Pak Ahmad, yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Koko Lim, Ustadz Fahmi. Saya mau bertanya terkait banyak para pekerja yang terkadang meremehkan untuk berbuka puasa begitu. Nah, ini supaya para pekerja juga paham gitu. Kira-kira apa batasan-batasannya sampai para pekerja itu boleh membatalkan puasa gitu Ustaz. Ya, demikian singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Fahmi Salim. Terima kasih Pak Fikri, betul namanya? Betul Pak Ustaz. Jadi ukuran kerja apa yang bisa dan dibolehkan kita membatalkan puasa? Ya, pekerjaan kalau dia secara normal, kita kerja kantoran, kita jadi guru, kita jadi pengacara, kita jadi profesional, ya itu kalau dia mukim itu tidak ada alasan untuk batalkan puasa. Ya, kalau dia sengaja membatalkan puasa atau sengaja nggak niat puasa itu dosa besar. Ya, itu kalau dia tidak ada uzur. Tapi kalau misalnya dia profesional, dia guru, tapi sedang ada tugas dinas keluar kota. Nah, dia masuknya sebagai musafir. Musafir boleh berbuka puasa dan nanti diganti harinya berpuasanya diganti di luar bulan Ramadan. Saya pernah safari dakwah bulan Ramadan. Waduh, pusing kepala. Ya kan? Pusing sebab kita pindahnya ke daerah timur. Daerah timur itu kan lebih dulu. Terbit mataharinya lebih dulu, jamnya lebih dulu, bisa 2 jam gitu ya.
Nah, ketika saya safari dakwah ke sana itu pertama terganggu jam istirahat, kemudian sahurnya juga ya. Akhirnya nggak kuat, ya sudah, kita niatnya puasa dari awal, tapi karena nggak kuat ya bisa kita batalkan, kita nanti ganti qadha di hari lain. Nah, ini kalau dia pekerja sebagai pekerja yang normal, ya, dia mukim, nggak boleh batalkan puasa. Bahkan kalau dia batalkan puasa dan niat tidak puasa sejak awal, itu kenanya dosa besar. Tapi kalau pekerja biasa, kemudian dia tugas dinas keluar kota, itu dia masuknya kategorinya musafir, dia boleh berbuka dan diganti di hari lain yang namanya qadha. Nah, ada jenis satu pekerjaan yang memang adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan kasar, bukan ngetik, bukan mikir, bukan ngerapiin kantor, bukan. Ini pekerjaan di luar ruangan, outdoor. Ya, ada yang kerjanya di lepas pantai, atau lepas pantai di bidang pengeboran minyak. Ada yang kerjanya di tengah gurun, nggak tahu jagain apa gitu kan, kita nggak ngerti ya kan. Dan itu pekerjaannya sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun, nggak bisa diqadha pula di bulan Ramadan. Nah, untuk pekerja kasar, ya, pekerja bangunan, konstruksi bangunan, dia setiap tahun, sepanjang tahun dia terikat kontrak kerja dan kerjanya di luar ruangan, terik matahari, kena kehujanan dan lain sebagainya, tentu dia tidak akan kuat puasa. Maka orang seperti ini hukumnya sama dengan orang tua renta yang nggak kuat puasa. Dan orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa disembuhkan dan kemudian bisa diganti qadha di hari lain. Dia harus makan obat terus setiap hari sepanjang tahun. Nah, orang yang seperti ini, orang sakit menahun, orang pekerja keras setiap tahun, sepanjang tahun dia bekerja, dan orang yang tadi ada uzurnya seperti itu yang masuk dalam kategori ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup, tidak kuat berpuasa, maka dia hanya cukup wajib membayar fidyah. Paham sampai di sini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, penjelasan yang sangat menarik sekali dan ini menjadikan pemahaman untuk kita semuanya. Amin. Dan berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Neng ya. Silakan Ibu Neng boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Kokolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Neng. Pertanyaan saya, apa tips agar aktivitas bekerja lebih tinggi dalam keadaan berpuasa? Karena kebetulan anak saya baru bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Niko, tips untuk tetap semangat bekerja, semangat juga puasa begitu ya Bu ya? Minta tipsnya, tip biar bekerja nggak tips ada itu alasan. ini Ko ya? Tip ini metode. Oke, silakan Ko. Bu Neng yang luar biasa pertanyaannya. Ini jawaban Pak. Ibu mau surga semuanya? Siapapun yang bekerja mau surga? Syaratnya Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran 133, uiddat lil muttaqin. Ini buat pekerjaan nih Pak, biar paham betul Pak ya. Nanti kuatnya puasa kuat Pak insya Allah ya. Sorga itu Allah ciptakan hanya untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau mau masuk surga Ustaz Sofyan, syarat yang pertama harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Adapun puasa Ramadan yang Allah wajibkan kita seorang yang beriman, Allah jelaskan tujuannya Bu. Satu, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, wajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah kewajibkan atas hamba-hambaku yang beriman sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi Allah suruh kita berpuasa ini proses untuk menjadi penghuni surganya Allah. Ya Pak ya. Satu, kerja Pak ya. Bapak kerja apa pengen surga Pak. Yang kedua, Koko tahu, ini tip Bu ya, harus tahu kerja itu cari apa? Cari duit, betul?
Cari duit. Duit itu lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duit, maka dia semakin sukses. Dia bisa beli segala-galanya. Yang dia beli itu akan berubah jadi harta. Ya Pak, semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Tapi dia bisa nikmati cuma hidup di alam dunia. Rubah jadi berkah tadi duit Pak. Ya Pak ya, bagaimana duit yang kita cari tadi ini bisa kita nikmati, kasih kita bahagia, bukan hanya di dunia Sofyan, tapi dunia, alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Duitnya rubah jadi berkah. Kuncinya la in syakartum la azidannakum. Kuncinya bersyukur. Kerja cari duit, duit rezeki, rezeki dari Allah. Laksanakan perintahnya Allah. Duitnya akan jadi berkah. Salat, sedekah, zakat diamalkan, puasa Ramadan dikerjakan, ada duit daftar haji, ya Bu ya. Daftar haji yang wajib haji besar dan haji besar ya. Fisik mampu, ekonomi mampu, wajib daftar haji. Sayang loh Pak, Ramadan ini kan 5 huruf sobat. Ramadan, ro mim dot alif nun. Ada alif, ada nun, dibaca Ramadan. Dot itu artinya di'ful ajri. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ibu-ibu yang suka majelis taklim, kalau bisa Ramadan jangan diliburkan, dikencengin kalau bisa ya Bu nggih. Karena pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pahala Sofyan, bahkan kerja pun nanti gajinya dilipatkan. Amin. Habis gajian kerja Ramadan kan capek puasa, tetap kerja, dihargain Bu. Selesai Ramadan dapat THR 1 bulan gaji Bu. THR itu ingat seperti proklamasi, ditunggu dengan seksama, dihabiskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapa ya? Kerja cari duit, duit rezeki, rezeki dari Allah. Allah jangan lupakan. 1, dirikan sholat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga puasa Ramadan. Yang kelima nanti Pak, duitnya tadi daftar haji Pak. Baik. Yang wajibnya haji besar, yang sunnah haji kecil. Duitnya akan jadi berkah. Amin, Semangat amin, cari amin. duit untuk ibadah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Koko Lim atas jawabannya. Nah, kami juga kami persilahkan ada 2 jamaah lagi yang mau akan mengajukan pertanyaan. Di segmen berikut tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Masih bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan untuk penanya berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Yusrial. Boleh berdiri Bu Yusrial, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusrial Jambak dari Masjid Taklim Nurul Amal ini. Akan bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim. Banyak sekali para pekerja anak-anak muda yang saya lihat bekerja malah tidak berpuasa. Kalau saya tanyakan kenapa sebabnya? Berat, tidak kuat katanya. Lalu saya ingin tanya sama Ustadz, apa caranya kita mengetuk hati anak-anak muda ini untuk bisa mereka berpuasa supaya kita ini dia nggak tersinggung atas ucapan kita. Nah begitu Ustadz yang saya mohonkan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fahmi Salim. Boleh duduk kembali Ibu. Terima kasih Ibu Yusria, pertanyaannya ini cukup berat. Padahal barusan tadi saya berbincang sama Koko Lim, ini pembahasannya hari ini ringan. Langsung dijawab sama Allah nih, kasih yang berat nih. Jadi kalau bicara soal tersinggung dalam perkara urusan agama, kita menegakkan aturan dan hukum Allah, kita harus tegak lurus dengan perintah Allah. Tidak peduli orang mau suka atau tidak suka. Tidak peduli orang itu tersinggung atau tidak tersinggung. Ini kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam menegakkan hukum hudud saja, hukum yang keras, ya. Seperti apa?
potong tangan, hukum rajam atau hukum cambuk itu. Al-Quran mengatakan la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa iba dan kasihan kamu kepada orang yang dihukum itu membuat kamu tidak menegakkan aturan Allah. Jadi kalau ada pertentangan, berlawanan antara hak Allah dengan hak-hak manusia, hak Allah harus pertama kita dahulukan. Puasa, sholat, zakat, haji itu adalah hak Allah atas hambanya. Kita sudah dapat banyak fasilitas, banyak rezeki, banyak kenikmatan dari Allah. Allah enggak minta balikin modalnya, enggak. Allah enggak minta kita serahkan semua yang diberikan kepada Allah. Allah minta ini sebagai ujian, bukan hanya ujian bagi hamba, tetapi ibadah itu kembali manfaatnya untuk si hamba itu sendiri. Maka jangan sekali-kali mengabaikan dan tidak mengindahkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada haknya orang tua kepada anak. Ya, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rizki kita. Allah yang memberikan penghidupan kita. Dari sebelum lahir sampai mati, semua nikmat fasilitas gratis dari Allah Subhanahu. Lah timbang puasa setahun sekali, sebulan masa nggak kuat. Alasannya macam-macam. Nah, ini berarti harus ada apa? Diperbaiki mentalnya, diperbaiki imannya lagi. Kita ingatkan dia dengan baik. Ya jangan ngata-ngatain, jangan dengan nada yang menghardik, tentu tidak ya. Tapi kita mengingatkan, tegas, harus tegas. Ya. Ingatkan dia tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, apa konsekuensinya orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai menganggap puasa tidak wajib. Nauzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Amin. 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 Terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Juhaini. Silakan Pak Juhaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagi pekerja berat, pekerja keras yang tetap ingin berpuasa namun dengan pakai trik-trik lain. Misalnya banyak di kampung terjadi, ya seperti saya alami pada waktu kecil, kerja keras pada saat istirahat mandi di kali atau di kolam sambil berendam berlama-lama, atau kalau di Jakarta itu pada waktu istirahat guyur sampai berlama-lama dari keran ataukah dari gayung, itu bagaimana hukumnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi agar puasanya tidak batal begitu ya Pak ya. Tapi nggak diomelin itu sama kantor, ngabisin air kantor ntar. Silakan Gogo. Baik, Pak Haji Johari ya. Pak Haji Juhaini ya. Juhairi. Juhaini ya. Juhaini. Ya. Pak Haji Juhaini masih bekerja atau sudah pensiun Pak? Sudah pensiun, tapi masih kelihatan wajah ABG loh Pak. Tahu ABG nggak? Hampir berusia gocap. Jadi nggak kelihatan tua 50 tahun ke atas ya. Makanya belum tanyanya bagusnya luar biasa. Masya Allah nggih, Pak. Begini. Jadi kalau kita punya tip cara-cara biar tetap bisa melaksanakan ibadah puasa, cakep. Ya, cari tip. Koko dulu sebelum masuk Islam, jujur Bu, pakai tip Pak. Koko jujur sebelum masuk Islam, Ustaz Sofyan, Ustaz Salim, jadi masuk Islam itu naik kelas 3 SMP. Jadi dari SD sudah jatuh cinta sama agama Islam. Jadi kagum sama teman-teman yang beragama Islam yang kuat berpuasa. Pada umurnya di bawah Koko loh. Koko pasang tip, ini kalau saya masuk Islam kuat apa tidak? Koko melaksanakan ibadah puasa penuh Bapak Ibu. Masya Allah. Sebelum itu sudah melatih diri Pak, melatih, Masya Allah. Okay? Jadi tip itu bagus, cara tip menghafal Al-Quran biar cara yang mudah. Kita punya tip, ya kan? Cara puasa biar tidak memberatkan, punya tip. Asalkan tip itu tidak menyalahkan syarat dan rukunnya dan tidak membatalkan puasa tersebut. Boleh, cakep ya Pak ya. Puasa cakep Pak. Tapi ingat Bapak Ibu, biar puasa kita kuat walaupun bekerja. Bu, Koko sampaikan tadi ya, kerja itu endingnya UUD. Ujung-ujungnya duit.
Ingat ya, duit itu memberi bahagia cuma di dunia. Bagaimana dunia, alamku sampai nanti alam akhirat. Makanya tadi Allah perintahkan Bapak Ibu, tujuan puasa Ramadan Ustaz Sofyan, Allah tegaskan nanti pada ayat 183 sampai 185 ya. Di ayat 185 di sana ada kalimat Bapak Ibu ya. Apa kalimatnya Bu? Di akhirnya itu walituk milul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Puasa itu sebulan full. Jangan coba pengen dapat Lailatul Qadar dong Ustaz Sofyan. Malam 21 puasa, 23 puasa, yang lain nggak puasa, biar dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar itu. Ya Bu ya. Puasa sebulan penuh Pak. Ya, setelah itu walu tukabbirullah. Kalau sudah selesai puasa baru bertakbir. Jangan puasanya nggak pernah, takbirnya semangat Pak. Kenapa kita bisa puasa sampai sempurna? Kenapa kita sampai bisa bertakbir? Ala mahadakum, karena Allah sudah beri kita hidayah berupa agama Islam. Sudah Pak ya? Tujuannya apa? Wala'allakum tashkurun. Tujuannya agar kita menjadi hamba Allah yang pintar bersyukur. Apa hikmah dari syukur? Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai mensyukuri nikmat rezeki ku berikan kepada kalian, ku tambah nikmatku. Bertambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Bagaimana doa yang kita cari sukses berubah jadi berkah? Bersyukur Pak. Puasa tetap dilaksanakan. Pesan Koko, maaf Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah para pemimpinmu. Kita kerja punya pemimpin Pak, punya aturan manajemen. Betul Sofyan ya? Perusahaan ini kerjanya berat. Kalau bisa dipindahkan jadi malam contohnya. Ya, kerja berat dipindah jadi malam. Kalau bisa dikasih dispensasi Pak, nanti di Ramadan baru kerja yang berat-berat. Wabil syukur, mudah-mudahan dikasih biar benar-benar diliburkan. Cakep banget itu Pak, nge? Libur. Karena ini biar yang muslim bisa berpuasa, itu lebih cakep. Ya Bapak Ibu ya. Ya ingat ayah bunda, wa antasumu khairul lakum. Mau puasa itu jauh lebih hebat. Sayang sebenarnya kalau Ramadan kita libur, sayang ya Bu ya, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih Koko Lim atas jawabannya. Nah, berikutnya di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan juga sedikit mendengarkan kesimpulan atau intisari dari tema besar kita, bekerja jangan jadi alasan untuk tidak berpuasa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita sampai ke ujung majelis ilmu yang sangat luar biasa ini. Kesimpulannya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan transformasi diri, bulan untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Ramadan tidak dihadirkan oleh Allah untuk melemahkan semangat dan melemahkan fisik. Karena tujuan ibadah Ramadan itu disyariatkan oleh Allah agar kita tunduk patuh kepada Allah. Kalau kita punya niat untuk tunduk dan patuh kepada Allah, selemah apapun fisik kita, Allah akan bantu kuatkan insya Allah. Sehingga tidak ada alasan karena alasan bekerja lalu kemudian puasa kita tinggalkan, karena puasa adalah kewajiban, puasa adalah hak Allah atas hambanya. Maka mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk penempaan fisik kita, penempaan iman kita, dan pembinaan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Koko Lim. Dan pemirsa, hari ini tim Damai Indonesiaku menyalurkan sekaligus menyerahkan sebanyak 100 mushaf Al-Quran dari Yayasan Muslim Sinarmas kepada Masjid Nurul Amal Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Semoga 100 mushaf Al-Quran ini menjadikan keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk jamaah semuanya dan juga masyarakat luas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Semuanya. Astaghfirullahalazim. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darwan wala naf'an wala mauta wala hayatan wala nusyura. Angkat tangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihil Khatimi Rasulil Kamil rahmatil syamil wa ala alihi wa ashabi wa ahbabi adada ma'lumillah bidawamillah salatan takunu laka ya rabbana ridhaan wa lihaqi adaan wa nas'aluka bihi minar rafiqi ahsanah wa minat tariqi ashala wa minal ilmi anfa'ah wa minal amali aslaha wa minal makani afsahah wa minal aishi raghada wa minar rizqi atyaba wa awsa'ah. Allahumma idil islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwan wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur man nasaraddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin innaka anta azizun hakim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami jika selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu ya Allah, sering kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering kurang bersabar terhadap perintah-Mu, taat kepadamu, terhadap ujian-ujian dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahilah semua yang Kau anugerahkan kepada kami, berkahilah harta kami, rezeki kami, umur kami, jabatan kami, karir kami, dan berkahilah bangsa Indonesia dan Islam yang kami cintai ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad angkoli sahabat Rasulullah jema'im. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangan semuanya, doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh didukung oleh